Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Deva S. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan review sarung gitu ya. Tidak akan review parfum, tidak akan review apapun. Cuma di sini saya hanya sekedar ingin berbagi tentang sebuah fakta gitu ya. Jadi kebetulan di channel saya itu ada yang nanya ya, ada yang komen. Komennya itu seperti ini dari channel YouTube-nya Bang Tarjo. Pertanyaannya seperti ini, atau ini bisa pertanyaan ya. Jadi memangnya metode apa yang dipakai pabrik BHS sehingga Bapak dengan PD-nya menetapkan standarisasi bahan yang dipakai BHS adalah yang terbaik di dunia, Pak? Nah, itu dia untuk pertanyaannya. Jadi saya terima kasih sudah, pertama-tama terima kasih saya ucapkan bagi Bang Tarjo sudah berkomentar di channel YouTube saya. Nah, untuk pertanyaan dari Bapak sendiri saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang sebuah produk yang namanya BHS gitu ya. Dari segi apapun itu, baik sarungnya, bamusnya, pecinya, dan yang lain-lain. Cuma di sini saya lebih menetapkan ke sarungnya gitu ya. Cuma karena yang paling populer dari BAS itu memang produk sarungnya gitu ya. Untuk pertanyaan Bapak tadi yang saya bisa kemukakan di sini, standar apa gitu ya. Jadi standar apa? Standarnya bisa kita lihat sendirilah gitu ya. Jadi mudahnya, biar mudah saja dicerna untuk jawabannya. Jadi dari BHS itu kan kita semua tahu ya bahwa grade-nya BHS itu dibagi menjadi beberapa bagian sampai sekarang gitu ya. Yang pertama ada gold, yang kedua ada silver, terus di bawahnya silver ada apa namanya bronze gitu ya. Terus di bawahnya bronze ada lagi copper gitu ya. Nah, kenapa di grade seperti itu ya? Ada gold, ada silver, ada bronze, ada copper, dan juga yang lainnya lah intinya. Jadi standarnya di BHS itu sangat tinggi ya. Kalau si produk sarung tersebut itu tidak ada cacat sama sekali ketika pengujian di pabrik setelah sarungnya jadi, misal sarung itu kan ditenun ya. Jadi anggaplah sarung BHS itu ditenun. Nah, satu lembar sarung itu ditenun sudah selesai, terus dimasukkan ke lab pengujian. Dimasukkan ke lab pengujian itu maksudnya biar apa? Biar kelihatan apakah ini sarungnya itu sempurna atau tidak. Kalau sempurna dan tidak ada cacat sama sekali, itu biasanya dan pasti dijamin masuknya itu grade-nya gold. Seperti yang excellent di sinilah katakan ya, saya ngasih contohnya itu excellent. Kebetulan di excellent saya grade-nya itu lengkap. Jadi kalau kalian beli yang excellent contohnya gitu. Nah, excellentnya saya punya seperti ini ya, ini yang terbaru. Ini setelah selesai dibikin jadi satu lembar sarung seperti ini masuk lagi ke lab pengujian. Di sana dicek lagi apakah ada cacat atau tidak. Intinya kalau memang dikatakan sempurna, ini bisa ataupun pasti dijamin masuk grade-nya itu gold ya. Nah, sedangkan kalau ada cacat sedikit ya, sedikit itu kalau kasat mata memang tidak kelihatan lah katakan, biar lebih mudah saja ya. Ada cacat tapi sedikit dan tidak terlihat oleh kasat mata gitu ya. Nah, itu biasanya masuknya itu grade silver guys. Nah, seperti ini, kemasannya pun seperti ini ya. Dari isinya pun berbeda, biasanya beda lah. Dari stiker-stikernya tuh kan, kalau silver kayak gini ya udah ada namanya juga ya. Terus dari talinya juga, ini pitanya, gelangnya gitu. Kalau silver kan beda dengan yang gold ya. Nah, seperti ini, ininya pasti warnanya itu perpaduan silver, dari mulai kotaknya silver semua gitu ya. Terus stiker di dalamnya, cap di dalamnya ini pasti silver. Nah, ini silver ini ada cacat yang tidak kasat mata sebenarnya gitu ya. Kalau dipakai tidak
menghalangi ataupun tidak merusak penampilan. Intinya layak banget buat dipakai gitu, makanya diperjualbelikan seperti itu ya. Dan untuk harganya pun biasanya seringnya itu yang silver di bawah harga yang gold. Jadi kalau kalian beli BHS polos ini ya, ini yang polos kan yang saya punya, ini untuk harganya yang gold sama yang silver itu beda gitu. Kenapa? Karena tadi gitu ya. Terus kalau ada cacat, tapi dan cacat tersebut itu kelihatan, jadi kelihatan dengan jelas oleh kasat mata, tapi tetap tidak mengganggu ketika dikenakan, itu masuknya grade bronze. Nya seperti ini. Untuk yang bronze jadi stikernya itu warnanya oranye. Ini kan excellent juga. Nah ya, ini ada cacatnya. Jadi kalau kalian nanya BHS silver itu ada cacatnya, ada. Kalau bronze ada, jelas ada gitu kan. Soalnya kalau nggak ada yang cacatnya itu pasti yang grade-nya gold. Nah, untuk yang bronze kemasannya tadi sudah ya, tidak pakai dus, hanya pakai pembungkus plastik bening saja. Dan untuk capnya biasanya warnanya oranye ya, dari cap terus stikernya ini warnanya oranye. Untuk kainnya itu sama saja, untuk benangnya sama saja, mau yang grade-nya bronze, mau yang grade-nya silver, ataupun yang grade-nya itu gold, itu kalau satu kelas excellent sama-sama excellent itu kainnya sama, tidak ada bedanya gitu ya maksudnya. Terus kalau terlihat jelas, sangat kelihatan gitu ya, cacatnya itu sangat kelihatan itu misal gimana. Jadi kainnya itu ada yang sobek, ada yang bolong ya, ada yang sobek, ada yang bolong, jadi cacatnya benar-benar kelihatan gitu. Tapi kalaupun dipakai sebenarnya tetap tidak mengganggu. Intinya kalau dipakai sholat itu bisa, tetap bisa gitu ya, tetap bisa menutupi aurat walaupun dengan kondisi pemakaian yang berbeda. Contohnya saya contohkan di sini, yaitu yang ini berarti ya, ini Cooper namanya. Jadi di bawahnya grade bronze itu adalah BHS Cooper. Jadi Cooper, jadi bacaannya, membacanya terserah kalian sih kayak gimana gitu ya. Ini BHS nya itu BHS Cooper, soalnya kalau BHS Cooper itu ada namanya, ada tulisannya juga sama gitu ya. Ini yang saya punya Jaguar ya, warnanya hitam berpadu padan dengan warna merah. Ini udah saya review juga di channel saya, tinggal dilihat. Nah ini grade-nya itu Cooper, jadi Cooper itu di bawah bronze gitu kan. Nah saya lihat dulu untuk capnya biar lebih jelas ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ini dia guys, kalau di bawahnya bronze itu adalah Cooper, jadi BHS Cooper seperti ini tulisannya ya, tuh kelihatan. Nah ini jelas ada cacat ya, maksudnya, dan kelihatan dengan jelas juga cacatnya. Seperti yang saya punya di sini, cacatnya itu yang benar-benar kelihatan. Mana ya? Soalnya udah saya review juga ini. Saya cari dulu, agak susah sih ya. Nah ini dia cacatnya, udah kelihatan ya. Tuh guys, cacatnya seperti ini tuh ya. Ini salah satu contoh cacatnya ya, tuh seperti ini. Jadi benangnya itu bisa diperjelas, tapi ini enggak bolong loh guys, enggak sampai bolong, cuman rusak banget untuk tampilan kerapihannya. Nah seperti ini kan bisa dilihat tuh ya. Ini dia guys cacatnya, ini kan jelas kelihatan banget gitu kan. Nah cuman ini kenapa masih layak dipakai, karena ini tidak sampai bolong loh guys ya. Kalaupun ini sampai bolong, ini bisa karena ini bisa disimpan di bagian atas ataupun bawah, karena ini jaraknya masih bisa ditoleran ya. Jadi kalau kalian ini pakai masih bisa untuk menutupi aurat seperti itu ya. Nah dari penjelasan grade tersebut, mungkin itu bisa menjadi salah satu jawaban ya dari pertanyaan Bapak tadi yang menanyakan bahwa memangnya standar apa gitu ya yang Bapak bisa katakan ataupun yang saya bisa katakan, sehingga saya sendiri dengan pedenya menyebutkan bahwa BHS itu dibuat
dari benang yang berkualitas tinggi, bahkan saking tingginya itu bukan hanya kelas Indonesia tapi kelas dunia gitu ya. Nah itu mungkin seperti itu. Dan bahwa perlu diingat juga bahwa BHS itu punya slogan, motonya gitu ya, slogannya adalah lambang keunggulan mutu. Dan sudah saya bahas juga bahwa BHS itu sarung paling lama di Indonesia berdirinya ya. Jadi udah pasti dijamin standarnya itu sangat tinggi loh guys ya. Saya jamin lah. Kebayang aja sebuah perusahaan tidak menerapkan sebuah standar yang sangat tinggi, sebuah perusahaan besar itu bagaimana jadinya gitu kan. Tidak mungkin bisa berkembang, tidak mungkin bisa bertahan sampai saat ini. Nah, dengan bisa bertahannya BHS, produk BHS sampai saat ini, itu membuktikan bahwa pabrik BHS sendiri itu adalah bukan pabrik yang abal-abal, dan standar bahannya pun dijamin bukan abal-abal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami gitu ya. Kalau memang kurang mengerti silahkan tulis di kolom komentar lagi, nanti saya bahas lagi. Nah cukup sekian mungkin saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi